Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat terkasih, minggu ini kita diajak untuk menyadari hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu, sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadari melalui ibadah ini. Marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 3, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, Dia musikku berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan selalu. Amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam minggu awal pada tahun ini kita akan belajar dari teks Markus mengenai Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus dalam peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan. Melalui bacaan ini kita semua berharap kita dapat menemukan hal-hal menarik dalam terang tema kita terus-menerus dibaharui. Saya Pendeta Daniel Setiabudi dari Fakultas Teologi Duta Wacana, Yogyakarta. Saya membawa salam dari segenap sivitas akademika Fakultas Teologi Duta Wacana untuk Ibu Bapak saudara sekalian di GKI Menteng, Jakarta. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah kita lakukan. Marilah kita bersama masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu sebagaimana kami ada dan mengakui segala kelemahan dan keberdosaan kami. Mengakui segala kesalahan dan ketidaksempurnaan kami dalam menjalankan kehendak-Mu dalam pikiran, perkataan,
tingkah laku, dan maksud batin kami. Engkau Allah yang mengetahui hidup kami dengan persis. Engkau Allah yang tidak akan terkelabui oleh berbagai macam excuse, alibi dari pihak kami. Karena Engkau mengenal kami dengan baik, sedemikian baik, lebih daripada diri kami sendiri. Karena itu, ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan peribadahan kami datang sendiri dan bersama-sama, mohon anugerah rahmat pengampunan-Mu, agar kami yang berdosa dan bersalah, oleh rahmat-Mu kami boleh mendapatkan kekudusan, kesucian, dan hidup yang kembali dibersihkan oleh cinta. Demi Kristus kami datang dan mengakui semua ini. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang menyadari dosanya dan berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam Yeremia 31 ayat 3. Demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara, marilah kita berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Marilah berdoa. Tuhan, kini kami akan membaca sabdamu dan merenungkannya. Roh-Mu yang kudus, yaitu roh penghibur dan roh penolong, kiranya Dikau anugerahkan bagi kami semua, sehingga kami yang terbatas oleh rahmat Roh-Mu, kiranya kami dimampukan membaca dengan teliti, merenungkan dengan mendalam, menemukan kerikma berita firman yang kiranya boleh kami buahkan dalam hidup kami setiap hari atas daya dorong dan penyertaan Roh Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil hari ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya.
Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teks ini, ibu, bapak, dan saudara-saudara, sebetulnya mengandung problem yang cukup serius. Kalau kita memperhatikan suasana dari baptisan itu, mungkin tidak banyak kita yang menyadarinya. Tetapi kalau kita sekarang memeriksa kembali dengan teliti, maka sebetulnya baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan. Dan lalu, selain semua orang datang kepada dia untuk dibaptiskan, berarti mengaku dosanya, diceritakan juga Yesus datang dibaptis. Orang bisa lalu menyimpulkan Yesus mengaku dosanya, bukan? Yesus juga dibaptiskan karena Ia mau mengakui sebagai yang berdosa, sebagaimana teologi baptisan Yohanes. Ini persoalan teologis. Bacaan di minggu awal Januari di Sinode GKI sudah memunculkan soal ini. Tentu ada maksudnya. Jadi kita tangkap saja dulu bahwa ada kemungkinan orang memahaminya begitu. Tetapi ada opsi lain memang. Tergantung dari bagaimana kita memahami. Nah, karena tema kita terkait dengan terus-menerus dibaharui, suatu anjuran untuk tidak berhenti di satu titik, ya. Terus-menerus diperbaharui kan jalan terus dalam kehidupan pembaharuan. Maka kita akan mencoba mengkaitkan sejauh mana tema ini itu memang bisa disorot dari teks. Sejauh mana teks menolong kita untuk menemukan hal-hal yang terkait dengan kehidupan rohani yang mesti jalan terus. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara, masalah yang kedua adalah pada teksnya. Pada kutipan kalimat langsung dari teks ini, yakni di ayat yang keempat, ketika dikatakan Yohanes yang tampil di padang gurun itu menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Dipakai kalimat langsung, quote and quote, lalu Yohanes mengatakan suatu kalimat. Kalimatnya tadi, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Saya cek bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, ternyata bukan begitu. Kalau kita mau sesuai dengan teksnya, itu tidak ada kalimat langsung. Tidak ada koma, kemudian tanda petik, direct speech dari John the Baptist. Tidak ada. Kalau kita mau setia pada teks aslinya, mestinya begini. "Demikianlah Yohanes membaptis di padang gurun dan menyerukan baptisan pertobatan, yakni pengampunan dosa." Itu terjemahan harfiah dari teks Yunani. Sekali lagi, "Demikianlah Yohanes membaptis di padang gurun dan menyerukan baptisan pertobatan, yakni pengampunan dosa." Jadi, penulis Injil Markus
yang menulis Injilnya tahun 60 sampai 70-an, sudah memberi predikat bahwa baptisannya Yohanes itu beda dengan baptisan kita. Gereja-gereja sekarang kan baptisan itu tanda percaya, terutama ya. Tanda percaya, kalau tradisi gereja-gereja Calvinis kan anak dibaptis karena dihisap oleh rahmat Allah. Gereja-gereja Mennonite misalnya, baptis adalah tanda percaya, sehingga orang yang bisa bilang percaya itulah yang dibaptis, bayi-bayi belum. Itu perbedaan abad ke-16 secara teologis. Tetapi kedua-duanya merupakan baptisan yang dikaitkan dengan rahmat, iman dan rahmat, bukan utamanya dengan orang bertobat. Memang teologi baptis juga mengandung mati bersama Kristus dan bangkit kembali dalam hidup baru, itu betul. Tetapi seumumnya baptisan kita pahami sebagai sikap orang pada rahmat Allah, percaya pada rahmat itu, dihisap oleh rahmat itu. Sementara baptisan Yohanes Pembaptis memang adalah orang yang dibaptis mengakui bahwa dia berdosa. Nah, di sini saudara-saudara, Yohanes mengingatkan, kalau engkau mau menerima baptisan yang adalah baptisan pertobatan, maka Allah akan mengampuni dosamu. Kalau dalam terjemahan Yunani, baptisan pertobatan itulah pengampunan dosa. Ini memikat banyak orang pada waktu itu, sehingga dikatakan orang-orang dari seluruh Yudea, berarti daerah selatan, dan semua penduduk Yerusalem datang dan mengaku dosanya. Lalu setelah mengaku dosanya, dibaptislah dia oleh Yohanes. Dibaptislah mereka, kalau banyak, oleh Yohanes, yang digambarkan pakaiannya memang unik. Jubahnya bulu unta, ikat pinggangnya kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Nah, kata belalang di sini juga ada dua kemungkinan. Ada yang menganggap belalang itu grasshopers ya, jadi belalang serangga. Ada itu nama yang mengatakan itu adalah nama jenis tumbuhan tertentu. Nah, biarkanlah perbedaan makna itu begitu. Tapi yang pasti dia dengan sengaja disebutkan ciri-cirinya yang memang istimewa. Jadi setelah orang mendengar bahwa Yohanes memang melakukan tugas untuk melakukan pembaptisan dalam arti simbol dari pengampunan dosa, semua orang datang, dan walaupun dia berpakaian eksentrik, orang toh tetap datang dan mau dibaptiskan. Dan kemudian di tengah-tengah suasana ini, Yohanes memberitakan satu berita bahwa fenomena orang datang bertobat oleh layanan yang dia berikan dengan membaptis mereka di Sungai Yordan itu hanya batu pijakan kepada sesuatu yang lebih besar. Akan ada seseorang yang datang setelah aku, kata Yohanes. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus, kalau aku hanya pakai air. Nah, ia begitu mulia sampai aku tidak layak membuka tali kasutnya. Melakukan tindakan sebagai budak pun aku tidak layak. Siapa ia itu? Lalu diceritakan di situ bahwa ia di situ adalah Yesus yang sendiri datang untuk dibaptis. Kalau Anda lihat ayat 9, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan dibaptis di Sungai Yordan, sungai yang sama, oleh Yohanes. Nah, jadi Anda lihat ketegangan di sini. Di satu pihak Yohanes mengatakan, yang datang daripadaku lebih besar dari aku, membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Tapi lalu di ayat yang ke-9 dikatakan Yesus dibaptis. Padahal kita tahu baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang mengaku dosa. Maka persoalan teologisnya muncul. Apakah Yesus mengaku dosa? Dan kalau begitu, Yesus berarti berdosa dong. Lalu kita punya problem soal itu. Ini bisa dibaca berbeda. Saya menyarankan cara pembacanya adalah cara membaca yang lebih melihatnya sebagai simbol. Begini, Yohanes mengawali dengan menunjukkan adanya kerendahan hati. Aku memang membaptis melayani orang-orang dalam hal yang mau mengaku dosa, tapi yang datang kemudian daripada begitu besarnya, sehingga aku yang melayani pembaptisan pengakuan dosamu, hai orang-orang Yudea, membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Suatu humility,
kerendahan hati. Yesus muncul dan dia lalu dibaptis. Opsi 1, dia mengaku dia berdosa. Opsi 2, yang mungkin lebih nyaman, dia solider. Ia bersolidaritas, memiliki solidaritas dengan keberdosaan manusia. Jadi, Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa seperti manusia lain berdosa, tapi karena ia solider dengan keberdosaan manusia. Solider itu bukan lalu kompromi orang berdosa, dia ikut berdosa, bukan. Ia paham, ia bisa melakukan suatu gerak batin yang mengerti betul apa yang dialami oleh manusia. Solidaritas, solidarity, solidaire dalam bahasa aslinya itu. Jadi ikut mengambil bagian, ikut berpartisipasi dalam apa yang menjadi realitas. Nah, tidak berarti dia ikut berdosa. Bisa saja dia yang tidak berdosa mau memahami kemanusiaan manusia begitu rupa. Dan ciri khas dari kemanusiaan manusia paling mendasar dalam teks ini adalah keberdosaannya. Jadi ini soal humility, contoh kerendahan hati. Kita bisa juga membacanya sedemikian. Kita juga bisa membaca teks ini dari kacamata spiritualitas. Begini, berdosa dan bertobat, istilah yang dipakai di sini, itu ada paradigmanya. Menurut Matthew Fox, paradigma itu namanya fall redemption. Fall redemption. Manusia merasa bahwa dia berdosa dan perlu bertobat. Seperti liturgi kita tadi. Seperti seumumnya gereja-gereja GKI Calvinis sangat kuat fall redemption-nya. Sadar bahwa diri manusia tidak layak, punya banyak kesalahan, maka kita datang dengan kesadaran Tuhan ampunilah, Kyrie eleison, lalu Tuhan memberikan berita anugerah. Itu namanya fall redemption. Biasanya teologi yang fall redemption hasilnya adalah kehidupan tobat yang harus dijalani dengan penuh kesadaran setelah diampuni. Oleh karena itu biasanya kita diingatkan untuk setia dengan rahmat Allah yang telah membersihkan kita. Tapi ada paradigma lain, kalau kita menggunakan contoh dari Yohanes dan lalu contoh dari solidaritas Yesus yang mau dibaptis, maka kita bisa mengatakan paradigma yang lain itu adalah humility and adoration. Kerendahan hati yang melahirkan peninggian kemuliaan. Yesus dan Yohanes sama-sama contoh humility. Yohanes mengatakan ia membuka tali kasut tak layak. Yesus dengan rela dibaptis oleh Yohanes yang adalah baptisan pertobatan, ya solider dengan keberdosaan manusia, suatu kerendahan hati, humility. Lihat akibatnya apa? Akibatnya adalah ada suara dari langit, ada langit terkoyak yang dilihat oleh Yesus, burung merpati turun, lalu ada adorasi, suatu pemujaan dan penegasan siapa Yesus. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara, jika tema kita adalah terus-menerus diperbarui, maka saya menyarankan kita membacanya bukan sekedar fall and redemption, itu sudah sangat biasa, tetapi humility and adoration. Kita menyerahkan bagian adorasi, penegasan Allah mengenai karya dan hidup kita pada Allah sendiri. Janganlah kita mencari hormat, biarlah itu menjadi bagian dari Tuhan yang meneguhkan kita. Panggilan kita, Anda dan saya, adalah meneladan Yohanes dan Yesus. Humility, mau bersolidar dengan manusia lain yang bersalah, sadar bahwa kita sendiri juga tidak sempurna, memiliki kerendahan hati, demikian rupa, sehingga kita terus-menerus menjaga supaya itu menjadi kompas. Terus-menerus diperbarui bukan sekedar dari fall lalu redemption, tapi juga menjaga akan hidup kita terus menjadi hidup yang rendah hati. Terus-menerus menjadikan teladan Yesus dan Yohanes itu kompas dalam semua karya kita. Bahwa setelah itu ada adorasi, ada konfirmasi dari Allah mengenai gaya dan teladan hidup kita barangkali begitu. Kita serahkanlah itu pada Tuhan. Jangan kita cari. Begitu ada keliru, menggeser, mencari adorasinya, maka pada saat itu kita justru mendapatkan yang terbalik. Adorasi itu diberikan setelah
Yesus mau dibaptis dengan rela. Langit terbuka, roh seperti burung merpati turun dan ada suara penegasan. Hidup kita selalu berjemalin di antara jalan hidup yang mestinya rendah hati dan peneguhan-peneguhan Allah pada kita yang berjalan dalam jalan hidup itu. Hidup kita tidak mudah, kita belum tahu apakah COVID bisa selesai, tetapi yang kita tahu adalah Tuhan memanggil kita untuk terus-menerus menjaga agar kompas batin kita terarah padanya. Persis, menjaga begitu rupa supaya kalau Tuhan memeriksa hidup kita, maka yang ada adalah kesadaran akan ketidaklayakan, tapi sekaligus kesadaran akan cinta kasih Tuhan yang memanggil kita untuk meneladan Dia dengan gembira. Bukan dengan congkak, dengan gembira. Walaupun jalan itu mungkin tidak mudah, tetapi kegembiraan dalam kerendahan hati, kesungguhan dalam kerendahan hati, keteladanan yang menjadi fokus kita dalam jalan kerendahan hati, nantinya barangkali akan membuahkan adorasi dari pihak Tuhan. Tetapi marilah kita menjaga diri supaya yang penting adalah kualitas kerendahan hati itulah yang lebih utama. Adorasi, penghormatan kita serahkan pada Allah. Saudara-saudara, jika Anda menuntut kemuliaan, menuntut pengakuan karya Anda sebagai bagus, pada saat itu bunga mawar dan melati yang Anda tebarkan bisa langsung berganti dengan bau pupuk kandang atau bau kotoran binatang. Biarkanlah hidup kita menjadi hidup yang terus-menerus maju. Full redemption boleh, tapi tambahkan humility dan adorasi. Dengan itu kita meneladan bukan hanya Yohanes, kita meneladan Yesus Kristus. Kiranya itulah yang kita teladani, meneladani Kristus di sepanjang tahun 2001. Amin. Marilah kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan, kami membawa dalam doa suasana 2021 yang baru kami masuki, yang masih belum bebas dari bahaya COVID-19. Kami mohon penyertaan Allah supaya ketika kami menggulati hidup bersama, maka kami menggulati hidup bersama dalam pandemi ini dengan rendah hati, dengan setia, dengan gembira, tapi juga dengan kesungguhan untuk meneladani Tuhan. Sehingga ketika kami saling membantu, saling melayani, saling meneguhkan satu sama lain dalam suasana COVID ini, maka orang boleh melihat kerendahan hatian Kristus itulah yang mendorong orang-orang Kristiani berkarya. Bukan kecongkakan, bukan kesombongan, bukan pamer, melainkan cinta yang tulus dan hati yang rendah. Sehingga jika terjadi
puji dan hormat itu kiranya berpulang padamu, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami di tengah-tengah pandemi ini. Berkati gereja GKI Menteng dalam karya layannya, dalam karya liturgis, karya diakonal, karya marturial, karya persekutuan koinonial. Berkatilah agar menjadi bentuk spiritualitas kerendahan hati yang memuliakan Allah. Bangsa dan negara kami serahkan padamu. Tuhan kiranya juga memberkati agar segala hal dinamika kehidupan sosial, politik, kultural menjadi sesuatu yang Tuhan berkati untuk kebaikan bangsa kami. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, para kekasih kami, sahabat kami, pekerjaan kami, orang-orang yang bergumul dengan hidupnya, yang kami kenal di dekat maupun jauh, di dalam kota Jakarta, di luar, bahkan di luar Jawa atau luar negeri, dalam pimpinan Tuhan. Kiranya roh-Mu yang telah hadir dulu dalam pembaptisan yang dialami oleh Tuhan Yesus juga menjadi roh yang meneguhkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Sang Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita pada pelayanan persembahan. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan dari kitab Yunus 2 ayat 9 yang berbunyi, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Mari kita memberi persembahan sambil diiringi pujian dari PKJ 146, "Bawa persembahanmu." Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamumu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Tuhan Allah kami yang maha mulia, puji syukur kami yang tidak terhingga untuk segala rahmat dan kasih setia-Mu. Engkau memberikan segala yang terbaik walaupun kami tidak pantas untuk menerimanya. Dalam ketidaksempurnaan kami, tuntunlah kami untuk dapat memparui diri kami setiap hari, agar kami layak di hadapan-Mu.
Tuhan, pagi ini kami datang membawa persembahan kami yang kami peroleh juga karena kemurahan-Mu saja. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak Engkau saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudaraku, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Tuhan, tolonglah kami. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengar perkataan Roh Tuhan. Dalam kerahiman-Mu ya Bapa, kami memohon. Kiranya dengan demikian, hidup kita jadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus menginginkan aku
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.